Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Emak-emak di Bandar Lampung merayakan Hari Ibu dengan berdemo pada hari ini. Puluhan warga yang didominasi oleh kaum ibu-ibu berdemonstrasi di Jalan Yosudarso, Bandar Lampung pada Jumat 22 Desember 2023. Emak-emak itu tercatat sebagai warga Kelurahan Sukaraja, Wailuni, Bandar Lampung. Mereka berdemo akibat terus merasakan gangguan kesehatan akibat udara yang tercemarkan aktivitas stockpile batubara. Unit stockpile batubara yang dikeluhkan yakni PT SME dan juga PT GML berdiri di dekat dua daerah tersebut. Dalam orasinya, warga mengeluhkan gangguan kesehatan seperti pernafasan, pencemaran, dan juga kesehatan kulit. Mereka menuntut ada tindak lanjut dari pemerintah akibat gangguan tersebut. Dengan tegas, mereka meminta agar tidak ada lagi aktivitas stockpile batubara di wilayah itu. Mereka mengkhawatirkan jika aktivitas tersebut tak dihentikan bakal mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Dalam aksinya, puluhan emak-emak itu didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dan juga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung. Berikut ini BKPSDM Pesisir Barat akan perjuangkan hak peserta P3K peraih nilai CAT tertinggi. Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Daya Manusia, yakni Pesisir Barat, mengklaim tidak terlibat dalam penambahan nilai atau afirmasi peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang memicu polemik. Kepala BKPSDM Pesisir Barat Sri Agustini mengungkapkan yang memberikan nilai afirmasi adalah Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dijelaskan untuk mendapatkan nilai afirmasi tersebut, pada saat pendaftaran seleksi peserta harus melampirkan sertifikat profesi sesuai dengan surat keputusan Kemenpap RB nomor 650 pada tahun 2023 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetisi sebagai penambahan nilai seleksi kompetisi teknis. Dalam SK Kemenpap RB telah dijelaskan masing-masing sertifikat yang dilampirkan pada setiap formasi berbeda. Polemik yang terjadi seperti pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K di Pesisir Barat karena ada peserta yang memperoleh nilai CAT tertinggi tapi tidak lulus. Sementara yang dinyatakan lulus adalah peserta lain yang nilainya lebih rendah. Peserta itu dinyatakan lulus seleksi karena memperoleh nilai afirmasi dari sertifikat yang ia lampirkan. Berikut ini arus kendaraan di Terminal Raja Pasar Lampung naik 20% menjelang puncak mudik Nataru. Arus mudik Natal dan juga Tahun Baru 2023-2024 di Terminal Raja Pasar Bandar Lampung mulai mengalami peningkatan sebanyak 20%. Peningkatan arus kendaraan tersebut didominasi oleh kendaraan bus dari arah Bakauheni, Lampung Selatan. Kepala Terminal Tipe A Raja Pasar Marsusi mengatakan pihaknya sendiri memprediksi puncak arus mudik Nataru 2023-2024 akan menjadi dan terjadi pada tanggal 22 sampai dengan 23 Desember 2023. Menurut Marsusi, jumlah tersebut diperkirakan bakal terus menaik dan juga meningkat hingga besok. Ia menjelaskan arus mudik sendiri kebanyakan didominasi oleh bus dari Bakauheni yang membawa penumpang dari Pulau Jawa. Ia pun mengungkapkan bahwa peningkatan serupa pada sejumlah armada bus dari beberapa daerah lain di Lampung. Meski begitu, Marsosi mengatakan bahwa tidak ada penambahan armada dalam menghadapi Nataru 2023-2024 hari ini. Berikut ini penumpang di Terminal Mulyo Jati Metro Lampung diprediksi meningkat menjelang Nataru. Penumpang bus umum di Terminal Mulyo Jati Metro Lampung diperkirakan bakal meningkat jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Kepala Terminal Mulyo Jati Metro, Dwi Hera Pratiwi mengatakan, lonjakan penumpang bus ini diperkirakan mencapai belasan persen menjelang Nataru. Ia menambahkan, untuk arus Nataru kali ini diprediksi akan ada 2 gelombang penumpang di Terminal Mulyo Jati Metro. Menurutnya, lonjakan penumpang ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cuti Hari Raya Natal dan juga libur sekolah. Terminal Mulyo Jati didominasi oleh keberangkatan. Dan sebelumnya, menurut Dishub Metro,
Dishub Petro menggelar inspeksi pengecekan kendaraan atau ramcek di Terminal Mulyajati pada Rabu 20 Desember 2023 lalu. Ribuan tiket untuk kereta Raja Basa dan Kuala Stabas ludes terjual. Hari kedua, angkutan Nataru 2023-2024 ribuan tiket dari kereta api Tanjung Karang Bandar Lampung ludes terjual. Ia juga menuturkan penjualan tiket Nataru 2023-2024 yakni di tanggal 21 Desember sampai 7 Januari yakni sebanyak 33.796 tiket dari total tiket 47.060 tiket yang tersedia. Zaki menjelaskan untuk penjualan tiket kereta api Raja Basa 21 dan 23 sampai 31 Desember serta tanggal 1, 2, 4, 5 Januari 2024 dari arah stasiun Kertapati menuju stasiun Tanjung Karang sudah habis terjual. Sementara untuk tiket yang sampai saat ini masih tersedia yakni untuk 22 Desember sebanyak 1 tempat duduk dan 3 Januari 2024 sebanyak 14 tempat duduk. Diketahui bahwasan sebelumnya PT KAI Drive 4 Tanjung Karang mulai mengoperasikan angkutan Natal dan Tahun Baru mulai hari ini. Eksekutif Vice President di Vice Regional for Tanjung Karang, Januri menuturkan pihaknya mulai apel gelar pasukan angkutan Nataru di halaman parkir stasiun untuk menandai bahwasanya hari ini adalah hari pertama dilaksanakan masa posko angkutan Nataru 2023-2024. Berikut ini satu warga Pesawaran terjangkit COVID-19 di Jakarta. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran menyebut ada satu warga yang terjangkit kasus COVID-19 di Jakarta. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Pesawaran, Kris Manurung kepada Tribun Lampung pada Jumat 22 Desember 2023 hari ini. Kris menerangkan satu warga berKTP Pesawaran tersebut diketahui berdasarkan dari data diri di aplikasi data pelaporan kesehatan. Warga Pesawaran yang berKTP Pesawaran itu melakukan perawatan fasilitas kesehatan di Jakarta. Sementara untuk warga Pesawaran yang terjangkit COVID-19 belum ada. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya penyebaran COVID-19 di bumi Andanan Jejama. Dirinya menuturkan gejala varian baru COVID subvarian E ini hampir sama dengan varian sebelumnya. Ia mengingatkan bila masyarakat menjalani gejala seperti yang ia sebutkan untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Dan tak hanya itu saja, masyarakat harus tetap menjalani protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah. Lebih lanjut, saat ini untuk variasi vaksinasi masih menunggu instruksi dari Kemenkes RI dan juga Dinkes Provinsi Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk tersaksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.